Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Citepok, kembali lagi bareng kita di liputan seru seputar potensi dan kegiatan di Desa Citepok. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang gak kalah menarik, yaitu irigasi ikan. Bukan cuma untuk aliran air pertanian, tetapi dimanfaatkan untuk budidaya ikan. Yuk kita lihat lebih Sebelumnya Pak, boleh perkenalkan dulu? Perkenalkan saya? Ya. Oh boleh. Nama saya Aseng Tasidi. Jabatan saya Sekretaris Desa di Desa Citepok, Kecamatan Kabupaten Sumedang. Sebelumnya Pak, awal mula kenapa irigasi ini menjadi budidaya ikan itu kenapa Pak? Mungkin kita berawal dari identifikasi masalah ya. Nah, melihat permasalahan pas 2023-2024 itu terkait dengan kesehatan, banyak adalah balita yang stunting ataupun ada satu yang gizi kurang. Terus mengingat dengan kurangnya pasokan gizi di Desa Citepok, kita mengidentifikasi masalah bagaimana kalau yang satu antisipasi untuk longsor, yang kedua kita memanfaatkan saluran ini bisa menjadi potensi untuk perbaikan gizi gitu. Jadi muncul ide ketika kita menyampaikan di dalam musyawarah desa, muncul ide untuk pemanfaatan saluran irigasi ini dijadikan kolam tempat budidaya ikan. Sekaligus mungkin untuk ketahanan pangan juga, kita tujuannya menyediakan pangan yang murah yang bergizi bagi warga masyarakat di desa. Mungkin itu. Terus ini Pak kan dipisah-pisah ya Pak itu? Ini tuh ikannya sama atau beda-beda jenis Pak? Nah awalnya konsepnya kita kan mau berintegrasi ya, integrasi terkait dengan ketahanan pangan dan pariwisata juga. Kenapa ini disekat-sekat ini? Konsep yang pertama ini untuk tujuan wisata yang ini kan nggak terlalu dalam nih. Nah kolamnya nggak terlalu dalam. Awalnya kita rencananya mau ditanam ikan terapi tuh, ikan terapi yang terapi air itu. Nah yang terapi kaki. Terus yang buat pesanannya yang 2 kolam itu, yang keduanya tadinya untuk kolam hias, ikan hias tuh. Yang ketiganya baru untuk konsumsi. Nah tapi karena keterbatasan anggaran, karena untuk wisata itu kita perlu anggaran yang besar. Nah sambil berjalan kita manfaatkan dulu ini untuk ikan konsumsi dulu gitu. Mungkin kedepannya akan kita kembangkan ini menjadi tempat wisata juga. Kalau cara perawatannya bagaimana Pak? Cara perawatannya, karena kita di sini dibentuk kelompok untuk memelihara ini. Jadi mereka itu kalau pagi-pagi ngasih makan, terus sore ngasih makan, pagi-pagi itu ngasih makan sambil sekalian buang-buang ke sampahnya, buang-buang sampah yang menghambat pemasokan air ke kolam itu. Paling tiap hari mereka sini, cuman waktunya kan karena mereka juga dengan kesibukan harian mereka banyaknya yang ke sawah, jadi paling menyempatkan waktu kesini sehari. Kalau pagi setengah jam, sore setengah jam, cuman ngasih makan sama bersih-bersih ke saluran aja. menurut Bapak apa banyak manfaat dari budidaya ikan ini? Alhamdulillah sampai saat ini berjalannya tahun belum ya, baru 11 bulanan lah, 11 bulanan, karena pembangunan itu dimulai akhir Agustus. Nah ini kemarin kalau ngelihat dari respon masyarakat, karena ini udah pernah panen 1 kali dan katanya memang ikannya di sini rasanya beda. Terus yang kedua untuk masyarakat itu ada poin plusnya, mereka butuh makanan bergizi itu nggak perlu mahal beli ke sana ke tempat ikan, karena kalau di sana kan harganya fluktuatif ya, ada yang 35 sampai 40.000 itu harga nila. Kalau di sini kelompok itu menjual 30.000. Jadi yang pertama si positifnya itu ada
barang murah lah, barang murah dengan gizi yang sama lah, bisa dikatakan sama. Terus keduanya air, kandungan air untuk pertaniannya ketika sebelum masuk ke saluran irigasi ini, karena mungkin ini sudah ada proses dari ikan itu keluar feses dan lain sebagainya, katanya itu bagus juga untuk pupuk tanaman padi. Jadi itu bisa meningkatkan hasil panen juga katanya. Terus yang ketiganya, karena dulu di sini itu lokasinya sulit dijangkau, belum seperti ini, akhirnya si arus air itu banyak mandek di sini. Nah kalau udah seperti ini, udah tertata gini kan jadi lancar. Jadi pasokan air dari hulu ke hilir itu terjaga. Untuk kedepannya, tadi kan Bapak bilang mau ada wisata. Tuh. Apakah ada mau diadakan juga kayak wisata edukasi gitu? Insya Allah kedepannya kita gali semua potensi lah. Mungkin yang pertama yang saya sampaikan tadi ya, kita wisata untuk terapi dulu, dan terus rencana kedepannya kita mau kalau sampaikan ke ujung sana. Ini kan baru setengahnya lah. Rencana awal 100 meter ini baru realisasi 50 meter. Realisasi 50 meter, jadi kedepannya kita masih ada 50 meter lagi PR dari desa itu untuk membangun saluran seperti ini. Dan alhamdulillah kita sudah bekerja sama juga dengan pihak dinas perikanan, mereka mendukung, karena untuk Paseh khususnya mungkin baru desa Citepok yang ada sistem pengolahan ikan seperti ini gitu. Jadi kedepannya pihak dinas perikanan juga sudah mensupport, dan mereka sekarang sedang mengajukan untuk bantuan benih ikan. Nah kedepannya kita adakan edukasi terkait dengan pengelolaan ikan gitu. Cukup, siap. Sami-sami. Sesuatu yang gak kalah Sobat Citepok, ternyata irigasi di desa Citepok banyak manfaatnya. Selain untuk pertanian, irigasi Citepok juga bisa untuk penghasilan tambahan, yaitu budidaya ikan. Semoga bermanfaat untuk masyarakat dan desa Citepok. Sampai jumpa di Citepok selanjutnya, karena setiap sudut desa punya kisahnya sendiri. Saya Ismail, Saya Fenika Azara, melaporkan untuk Citepok. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.